COVID dan untuk bansosnya itu pada waktu itu masih di bawah 20%. Padahal waktu itu sudah masuk bulan ke-7, sudah masuk kuartal ketiga. Kenapa serapan anggaran itu rendah? Sementara ketika bicara serapan anggaran rendah, sementara pada waktu itu pemerintah daerah itu gencar-gencarnya untuk melakukan refocusing. Iki loh, ngopas, ngobrol Pasuruan. Aksi unjuk rasa ya yang lebih banyak kaitannya dengan banyak peristiwa, mungkin banyak hal, termasuk tadi anggaran, kebocoran anggaran rakyat, kemudian keranda yang lebih menyoroti. Dulu ada banyak hal. Apakah memang banyak kebijakan? Nah, seperti apa sih yang di Pasuruan ini? Ngomong Pasuruan ya, di Pasuruan spesifik. Rata-rata dari semua yang sering kita soroti, itu apa masalahnya? Yang lebih fokus kepada apa? Kalau soal Kasda dulu lah Kasda, soal proses anggaran. Nah, Pusaka sendiri lebih menyoroti kepada titik apa yang lebih banyak lah katakanlah. Tidak hanya Pusaka tapi NGO lebih banyak terjadi, dan ini sehingga kemudian harus unjuk rasa, harus menyampaikan pendapat di muka umum, kemudian harus menjadi wacana. Rata-rata itu apa yang kasus? Lujeng memberikan statement katanya dengan anggaran, Lujeng nah itu yang paling banyak sampai itu nyoroti soal apanya? Jadi begini, Kalau di Pasuruan Pak ya. bicara poker itu juga bicara tentang anggaran, tentang mengadvokasi anggaran. Dimensinya banyak. Bicara Kasda juga anggaran. Iya. Jadi gini, kita bicara poker sebenarnya saya coba untuk menyampaikan kepada warga Pasuruan ya di forum dialog ini ya. Sebenarnya tidak serta-merta bicara tentang dugaan apa gratifikasinya ya. Bicara tentang pokok-pokok pikiran anggota dewan. Sebenarnya kan satu. Iya. Jadi bicara tentang anggaran itu kan enggak hanya dialokasikan untuk kepentingan pembangunan fisik. Satu. Bisa digunakan untuk penguatan UMKM. Ya. Ini non fisik loh ya. Bisa untuk penguatan koperasi. Bisa melakukan penguatan gabungan kelompok tani dan sebagainya. Pemberian hibah ternak, pemberian bantuan alat nelayan dan sebagainya. Itu sebenarnya dewan bisa melakukan seperti itu. Tidak hanya dialokasikan untuk kegiatan fisik. Ya, satu misalkan fisik seperti itu. Ini bicara tentang poker. Satu itu yang lagi hangat gitu. Iya, kedua misalkan kalau kita membedah dalam konteks postur anggaran. Ya, belanja modal. Ya di masing-masing OPD. Sumbernya itu kan berasal dari forum OPD, dari Musrebang, dari pokok pikiran. Coba kalau kita bedah, ternyata paling dominan, paling banyak itu hasil dari pokok pikiran. Terus pertanyaannya, hasil Musrebangnya di mana? Eksekutif kerja atau tidak? Kalau yang dominan adalah ternyata berasal dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Terus hasil Musrebang yang berasal dari bawah, dari desa ya, sampai seperti itu. Kabupaten. Di situ kita bisa membaca ada egoisme, ada pertarungan kepentingan antara eksekutif maupun legislatif. Pertarungan antara eksekutif legislatif, mana yang lebih dominan seperti itu. Ya. Ini ketika kita bicara tentang postur anggaran. Ketika bicara saya mengangkat poker itu awalnya adalah kepentingan untuk membangun pemerataan. Ya. Dalam temuan kami itu banyak rekanan, ada 10 rekanan yang setiap tahun anggaran itu mendapatkan paket 10 sampai dengan 50 paket pekerjaan. Sementara ini ada ratusan. Ada ratusan rekanan yang selama 5 tahun anggaran tidak mendapatkan paket pekerjaan sama sekali. Nah, saya berkepentingan ini harus terjadi pemerataan. Tapi kan pemerataan harusnya kan sesuai dengan keahlian rekanan itu sendiri. Merotot tapi ahli. Saya kira itu gini. Saya sampaikan itu sangat bullshit sekali. Ya. Saya bisa memahami situasi kebatinan OPD. Kenapa yang ditunjuk rekanan-rekanan ini? Karena alasan apa? Pekerjaannya qualified. Ya. Kalau didenda BPK cepat koordinasinya. Mungkin bisa jadi ada SHU-nya yang bisa di-share. Nah, pertanyaannya, apakah rekanan-rekanan ini yang mampu? Yang lainnya bisa kok. Tidak dilakukan test case. Andaikan coba test case rekanan-rekanan yang konon itu tidak bisa bekerja, diberikan kesempatan untuk bekerja. Toh di sini juga ada konsultan pengawas untuk selalu memberikan pengawasan dalam proses perjalanan proyek fisik. Ya. Jadi saya menduga tetap ada yang namanya KKN. KKN poker ini akhirnya mematikan hak
dari rekanan-rekanan lain untuk bisa bekerja. Rekanan-rekanan lain yang lebih qualified. Iya, loh, enggak. Jadi gini loh, Ya. para PMP qualified itu jangan menjadi perspektifnya OPD saja. OPD pernah memang saya tanya, kenapa sih ini terus rekanannya? Ya alasannya pekerjaan mereka bagus. Ya, ya. Ya. Itu nggak boleh ya? Loh, iya boleh. Ya terus. Tapi ini kan bisa mematikan rekanan-rekanan lain. Kenapa kalau ini terus? Alasannya yaitu pekerjaannya bagus. Apakah rekanan lain yang tidak pernah diberikan kesempatan pekerjaannya tidak bagus? Wong pernah tidak diteskis. Toh juga ada pengawasan, ada konsultan pengawas. Kalau rekanan lain ditunjuk tidak bisa bekerja kan bisa ditegur, diarahkan. Nah, sudah saya identifikasi ada 10 rekanan yang dapat 20 sampai 50 paket setiap tahun anggaran. Iya, setiap tahun anggaran. Nah, selain itu juga dapat yang namanya BTT, bantuan untuk kegiatan bencana alam. Non lelang. Ya, berarti Loh, mereka dapat terus gitu Ya ya? non lelang. Ini nilainya 400 sampai dengan 1 lebih. Ini non lelang, mestinya lelang. Ini non lelang diberikan. Tapi rekanan. secara aturan, apakah hal ini diperbolehkan atau tidak sih sebenarnya? Duh. Maksudnya ini mengulang rekanan, kok iki tok sih? Nah, pertanyaannya begini. Apa sih Dugaan akhirnya ya, apa sifatnya. sih standar regulasi Hmm. yang dimiliki oleh OPD untuk menunjuk rekanan? Kenapa paket ini diberikan rekanan ini? Kenapa tidak rekanan ini? Sampai hari ini standar regulasi untuk Belum. menunjukkan rekanan itu belum jelas. Kecuali kalau lelang loh ya, ya, lelang yang sudah lelang. masuk LPSE. Justru ini yang menimbulkan apa ya, celah ya untuk Ya. kemudian saling lirik-lirik, kamu Nah, ini kan sangat subjektif sekali. Subjektif. Ya. Ada 1.300 paket. Nah, pertanyaannya rekanan di kota kabupaten, Yus. Kalau bicara kabupaten hanya kabupaten itu berapa sih? Pasti bisa kalau dibagi rata dapat rata-rata 3 atau 4. Tapi seringkali begini Pak Ujeng, ya ini mungkin apa ya, dari penglihatan saya lah katakanlah gitu, ketika memang secara qualified rekanan-rekanan itu jarang mengerjakan sesuatu, apakah karena dia tidak memiliki kesempatan atau nanti justru akan, kalau misalnya fisik malah tidak lebih baik akhirnya. Enggak, Apakah problemnya- kalau memang harus terbuka ya terbuka, kalau non lelang ya Nah, ya. terbuka. Problemnya banyak rekanan yang tidak mendapatkan paket karena mereka tidak memiliki akses kekuasaan. Oh, alasan itu Tidak yang memiliki lebih akses dugaan kekuasaan. seperti itu iya, ya. enggak rata-rata. memiliki akses kekuasaan di dewan, tidak memiliki akses kekuasaan di OPD, tidak memiliki akses kekuasaan di tokoh-tokoh yang memiliki bergaining dengan OPD. Nah, Gitu. mereka-mereka yang memiliki akses, semakin dia memiliki kapital, semakin dia bisa memberikan ijon. Jadi SHU tadi ya? proyek tahun 22 itu bisa disusui tahun 2021. Ini yang kemudian kita soroti agar tidak ada banyak main mata, kemudian Iya. yang lain biar sama-sama, apalagi masa pandemi pasca ini kan ya susah ya. Loh, saya itu begini nih, ada keprihatinan. Ya. Rekanan-rekanan yang coba saya advokasi itu rata-rata juga serius kok. Secara masih mereka juga settle, ya, Secara usaha, juga ya? membayar pajak, Hmm. ya. Nah kalau dia tidak pernah dapat paket pekerjaan karena dia tidak memiliki akses kekuasaan, ini kan sesuatu yang menurut saya tidak adil. Pak Lujeng ini belani rekanan apa hasil pekerjaan ya nanti? Oh begini, menurut saya begini. Jadi ketika bicara tentang rekanan itu sebenarnya juga sama dengan elemen-elemen masyarakat lainnya. Ya, ketidakadilan itu terjadi karena mereka tidak memiliki akses kekuasaan. Siapapun, tidak hanya rekanan. Ya. Kelompok tani misalkan, dia bisa mendapatkan hibah karena dia memiliki akses terhadap kekuasaan, bisa akses dan itu politik dan mengulang sebagainya. terus sehingga yang Iya. kaya makin kaya, Iya. miskin makin miskin. Ya begitu? ini menurut saya fungsi advokasi non litigasi. Mereka harus didampingi. Mereka berhak untuk mendapatkan paket pekerjaan. Ya. Jangan itu saja. Ini menjadi tidak adil. Akhirnya apa? Rekanan yang sudah kuat secara kapital, ya kan ada regulasi satu rekanan dalam satu anggaran itu bisa mengerjakan 5 paket. Karena dia mendapatkan 50 paket. Dia bisa pinjam bendera dari Rekanan. luar kota. Loh. Dia bisa membuat rekanan CV baru.
Ya, temuan kami kemarin itu yang sempat kita lakukan audiensi, ada satu rumah itu menjadi alamatnya 4 CV. Jadi 4 CV itu berada pada satu alamat rumah yang sama. Ini sangat nggak mungkin kalau pihak OPD tidak bisa melakukan verifikasi. Akhirnya apa? Ini kan skenario saja cara untuk mengelabui. Karena ada aturan, ada regulasi 1 tahun anggaran, satu CV itu bisa mendapatkan 5 paket. Kalau misalkan paket pekerjaannya setelah saya 2 dia bisa dapat 2. Nah kalau pas paketnya datang bareng, ini kan butuh bendera lebih banyak. Kalau Jeng, gini, yang menjadi sorotan juga keberadaan makar ya terutama. Karena kita ngomong pokir ini sekarang. Karena keberadaan makar juga dalam positioning pasca pandemi menyoroti kaitannya dengan beberapa hal, termasuk anggota dewan juga dalam artian pokok-pokok pikiran mereka. Di sisi lain OPD sendiri dengan keberadaan pos anggaran yang cukup besar di tengah pandemi, sementara yang kemarin juga dewan banyak. Nah ini kan yang sering dikeluhkan. Kenapa lebih fokus kepada permasalahan ini, Pak Lusian? Maksudnya yang kaitannya dengan rekanan belum dapat bagian kue, gitu kan ya, termasuk pekerjaan lah katakanlah gitu. Jadi sebenarnya apakah yang lain yang kaitannya dengan pos anggaran, kenapa tidak menjadi sorotan atau lagi jadi PR-nya juga teman-teman NGO kaitannya dengan pos anggaran yang lebih besar yang saat ini oleh Satgas Covid, kemudian anggaran-anggaran yang lain. Sebenarnya sebelum makar muncul ya tentang pokir, kita sudah berpolemik punya, ya, berpolemik dengan Bupati Pasuruan. Iya, kita sudah berpolemik dengan Bupati Pasuruan pada waktu itu terkait dengan besarnya serapan anggaran. Iya, kita sudah berpolemik. Kita waktu itu pegang datanya dari Kementerian Keuangan. Ya, pada waktu itu serapan anggaran Covid dan untuk bansosnya itu pada waktu itu masih di bawah 20%. Padahal waktu itu sudah masuk bulan ke-7, sudah masuk kuartal ketiga. Kenapa serapan anggaran itu rendah? Sementara ketika bicara serapan anggaran rendah, sementara pada waktu itu pemerintah daerah itu gencar-gencarnya untuk melakukan refocusing. Ya, refocusing itu kan realokasi anggaran. Di awal-awal ya itu gelombang pertama kedua dipangkas diberikan kepada untuk kepentingan penanggulangan Covid dan implikasi dari Covid, misalkan bansos dan sebagainya. Tapi ironisnya pada waktu itu bulan ke-7 serapan anggaran itu masih rendah. Kalau serapan masih rendah, mestinya jangan terburu nafsu untuk melakukan refocusing. Seperti itu sebenarnya. Kita sudah pernah. Sudah kita jadi pembahasan. Sudah dijadikan ke pembahasan. Terus mentoknya? Jadi mentoknya akhirnya kita debat pada level data. Nah, menurut saya begini, satu hal yang perlu saya apresiasi dari Bupati Irsad ya. Dia itu bukan anti kritik. Dia kalau pengen mau main kayu, bersikap anti demokratis, misalkan bersikap kasar terhadap kritik NGO, dia bisa lakukan itu. Dengan kultur masyarakat Pasuruan nggak jauh-jauh dengan Probolinggo kok. Tapi yang perlu saya apresiasi di sana, Bupati Irsad itu relatif demokratis dan tidak anti kritik. Jadi kritik dijawab dengan data pada waktu itu. Cuman proses dialog. Akhirnya kalah data ya? Gimana? Oh belum, enggak, kita enggak merasa kalah data apapun ini berarti. Kita sudah mengeluarkan data. Pada waktu itu kan ada salah satu media dipanggil, akhirnya juga dirilis. Kita sudah melakukan serapan anggaran dan sebagainya. Tapi kan enggak membantah data yang dari Kementerian Keuangan yang kita pegang pada waktu itu. Oh ya, tapi kalau yang makar pokir ini datanya lebih lengkap ya? Ya, artinya kompleks ketika bicara tentang pokir. Iya. Kompleks. Ya. Ya ini terakhir mungkin ya, kita sudah lebih banyak lah dan mungkin secara obrolan bisa ditangkap lah meskipun kecil dan pendek waktunya. Yang terakhir kan gini, rata-rata NGO mau pers dan sebagainya, seringkali kita dianggap apa yang kita lakukan ini secara global memang ujung-ujungnya pressing di bawah, pressing di sini hanya untuk kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, katakanlah gitu. Nah ini apa caranya seorang Lujeng Sudarto katakanlah, atau kita juga sebagai pers, memahamkan atau juga menyadarkan lah teman-teman yang ya oknum NGO atau apa yang dibawa, kemudian mereka akhirnya tidak mau
dikawal, tidak mau didampingi, tidak mau diluruskan terhadap proses karena menganggap bahwasanya kita ujung-ujungnya itu. Ya gini Mas, Ya apa? kami NGO bagi kami termasuk PES itu satu paket sebagai pilar demokrasi. Ya. Sak pinter-pinter wong LSM, wong NGO, tanpa ada kekuatan PES, enggak. Ya, kita butuh PES untuk menyampaikan gagasan-gagasan kita, ide-ide kita kepada masyarakat. Apa yang ke masyarakat hari ini kan ya. seperti itu melihatnya harus, Ya. harus seperti ini ya secara jernih kan ya. Ya. Jadi secara pribadi kalau saya tantang kepada teman-teman PES. Kalau saya ngangkat kasus, sudah saya bawa ke ruang publik dan saya melibatkan teman-teman media. Kalau misalkan dicurigai, diprasangka bahwa saya sudah selesai, diselesaikan, tolong saya dimintai untuk membuat statement lagi. Kalau saya pelo berarti dugaan itu benar. Loh iya, saya kalau sudah tidak kenceng begini ya, sudah gini. Saya berikan ruang untuk itu. Jadi menurut saya kalau permasalahan publik itu sudah dibawa ke ruang publik dan dibawa ke ranah hukum, itu harus dikawal. Oh ya, benar. Nah sebenarnya ini juga kritik juga untuk teman-teman media. Ya, kita sudah membuat statement, kita pengen kenceng, tapi ketika kita ngundang rilis teman-teman media, alasannya ya untuk ADV dan sebagainya. Kita menghormati itu, ya itu hak teman-teman media. Tapi saya ingin sampaikan kepada media bahwa media itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara faktual kepada publik. Itu jangan distorsi. Nah, saya sama teman-teman media harus saling mengkritik, harus saling mengingatkan. Itu saja. Nah, kalau ke masyarakat gimana? Maksudnya gini, masyarakat sendiri hari ini kan sering dihadapkan pada masalah ini. Termasuk juga kita kan di pers juga, termasuk di NGO, di bawah. Akhirnya kan ini bias kan, banyak oknum kita di bawah yang kemudian masyarakat tanda kutip. Nah kalau dari pandangan Mas Lujeng, ya apa carane? Jadi begini, itu biar kan menghadapi rata-rata kan gini. Lho apa kok wedi ketika ditanya soal proses sesuatu ya katakanlah soal anggaran, soal bla 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 bla. Karena memang diduga nggak bener kan gitu. Sehingga seolah-olah akhirnya disuruh golek-golek dan sebagainya. Padahal memang kalau bener ya terbuka saja. Iya. Gimana sampean melihatnya? Saya begini, itu masalah yang isor dan sebagainya yang seringkali bersentuhan. Ya satu, itu masalah persepsi. Oh, persepsi. Jadi kita tidak menutup, tidak membatasi penilaian persepsi warga atau siapapun kepada kita, LSM maupun PES. Itu hak mereka untuk mempersepsi, untuk menilai kita. Nah, kita juga tidak dalam kapasitas berharap dinilai selalu positif, selalu baik dan sebagainya. Jadi apapun persepsinya silahkan. Nah tugas kita kan hanya menyampaikan fakta, tindakan untuk menjawab bahwa persepsi itu tidak benar kepada kita. Itu saja. Termasuk gini, Lujeng harus dikondisikan. Saya tantang balik teman-teman media. Saya berani nggak membuat statement yang lebih tajam lagi untuk kasus yang dicurigai dalam konteks sudah selesai. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman itu. Jadi dituduh Lujeng menggerakkan wartawan dan sebagainya. Enggak, saya enggak pernah menggerakkan. Saya tidak pernah yang namanya mengintervensi. Masanya mengintervensi kan ada dua, melarang atau menyuruh. Saya tidak dalam kapasitas menyuruh atau melarang teman-teman PES. Saya menghormati hak fungsi jurnalisme. Jadi jangan tersifat. Kalau kedekatan personal ngopi bareng itu kan dalam konteks pertukaran gagasan, pertukaran ide. Tapi tidak dalam kapasitas NGO atau saya pribadi mengintervensi fungsi-fungsi jurnalisme. Enggak itu enggak boleh dilakukan. Enggak boleh dilakukan. Sampean niku bukunya oleh Sapiro. Sampean mesti belanja buku kayaknya ya. Suka membaca ya? Buku kalau yang digowo yang gak wong pinter maca ya gak iso dengan perbendaharaan, kemudian sudut pandang. Apa sampean? Buku itu kalau saya pertahankan loh ya. Ya ada kalau 1000-an buku. 1000. Iya, kalau yang tinggal di rumah tinggal berapa lah?
600 atau berapa sama di rumah di Tuban. Lainnya kan dipinjem. Ya dipinjem. Ya sudah Kesalahan namanya paling fatal itu kalau ya pinjem. kapan kan gini ada ADG yang gini. Orang bodoh itu Iya, ketika ada orang pinjam buku itu dikasihkan itu bodoh. Iya. Lebih bodoh lagi pinjam buku dikembalikan. Iya. Enggak bukan apa-apa. Kita buat baca itu kan untuk nambah perspektif saja. Ya, Agar kita nggak egois dengan perspektif kita. Coba kita melihat dari perspektif lain. Gitu. Sampean buku apa sing paling disuwenengi? Pramudia atau apa? Buku Karl Marx? Banyak Mas. Jadi saya mungkin sastra itu ya, Oh, filsafat sastra. misalkan Filsafat. dari Pram atau termasuk lawan-lawannya Pram termasuk dari Gunawan Muhammad, terus dari orang-orang manifestasi kebudayaan. Pram kan dari Lekra kiri kan. Ya. Jadi sebenarnya fungsi novel, fungsi sastra itu memperhalus, novel ya? iya untuk memperhalus pikiran kita. Masih mau coba buku tebel-tebel novel Loh sewenang. iya. Artinya Novel. apa? Ketika bicara politik boleh tajam, Oh iya. tapi ini harus bisa diperhalus. Oh, Lewat betul. apa? Lewat novel, lewat sastra dan sebagainya. Jadi mesti teman-teman kaget. Boleh kelihatan suaranya panas tapi hatinya dingin. habis ya. ngisi Melo. nulis narasa politik terus bicara rindu dan sebagainya. Betul. Rindu itu manusiawi, sangat humanistik kok. Ya. Jadi kan apa? Macam-macam berarti. Sampean paling seneng buku apa? Masuk novel. Novel berarti ya? Filsafat? Awal ya tetap buku-buku yang berkaitan dengan disiplin ilmu saya, pemerintahan, politik dan sebagainya. Misalkan bicara politik, ternyata di sini politik tidak serta merta bicara tentang demokrasi, bicara tentang masalah teokratik, negara berdasarkan agama. Dari situlah saya akhirnya membaca pemikirannya Nurcholish Madjid. Dari pikirannya Nurcholish Madjid, ternyata di situ saya harus membaca tentang Islam pembebasannya Asghar Ali Engineer, tentang konsep negara dalam perspektif Islam. Nah, Islam mendapatkan kritik, akhirnya kita membaca tentang konsep kirinya Karl Marx. Ternyata di situ revolusi Iran terjadi oleh Ali Syariati menggabungkan antara konsep revolusi Islam dengan kirinya Marx. Sebenarnya ada titik temu. Kalau dalam perspektif kiri itu orang bawah itu disebut kaum proletar. Ya, proletar. Disimbolisasikan oleh oleh kaum buruh di perkotaan sama petani. Kiri Islam menurut saya itu simbolisasi kaum mustadafin. Ya bagaimana 4 nabi ulul azmi itu Ibrahim, Musa, Isa sama Muhammad simbolisasinya adalah pengembala. Pengembala itu dalam kelas sosial di Jazirah Arab itu kelas bawah. Ya. Konsep revolusinya Muhammad diikuti oleh kaum mustadafin. Ya. Di Indonesia dinarasikan oleh Bung Karno sebagai kaum marhen. Ya. Dalam kaum pergerakan disebut kaum marginal. Ya. Titik pikirannya sama antara proletariat, mustadafin, kaum mustadafin, marhen, kaum marginal dan sebagainya. Kalau di Eropa, mungkin orang kiri simbolisasikan dengan pergerakan kaum buruh sama kaum petani di Rusia maupun Cina. Di Jazirah Arab simbolisasikan oleh para penggembala yang hanya mendapatkan buruh angon sebagai pengembala. Itu kan melawan apa? Melawan kaum kaya Arab. Sebenarnya kritik ya. Ya. Ini sedikit saja diingatkan, saya bukan orang pesantren. Ya. Revolusi Muhammad sebenarnya yang ditakuti oleh para saudagar Quraisy sebenarnya bukan hanya perkara tentang ajaran tauhidnya, tapi ajaran yang dibawa Muhammad itu mengancam dominasi ekonomi sosial para orang kaya Quraisy. Oh ya. Itu cerita memang seperti itu memang hikayatnya. Yang menarik iku entek 1000 buku iku ya. Baru bisa menyimpulkan banyak hal dari sisi kanan Jadi kiri sebenarnya atas begini Mas, bawah. di wacana yang kita miliki itu sebenarnya menjadikan kita untuk tidak egois saja. Oh ya. Karena perspektif kita mungkin absolut oleh kita. Ya. Tapi ketika diuji perspektif lain menjadi tidak absolut. Artinya di sini pertemuan gagasan itu penting. Pertarungan kalau perlu, pertarungan gagasan, pertarungan perspektif gagasan. itu penting. Sangat dibutuhkan. Iya.
Dan di sini butuh tentang mental untuk berjiwa demokratis. Nah, Demokratis bisa itu mendengar. iya, demokratis itu tidak hanya mampu mengkritik tapi juga sanggup dikritik kok. Benar. Ket mau awal aku kan tertarik. Ngombe Mas Wisnu. Tertarik karo topi nih, ya. Apa artinya topi ini kok itu cerita? Setelah ini kita akhiri. Ini paling tidak kan bukan bintang 1. Bintang 1 Warnanya merah. warnanya merah lagi. Jadi sebenarnya bintang ini kan simbol dari sosialisme. Nah, sosialisme itu kan bicara tentang kesetaraan dan keadilan. Keadilan itu tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa kita mewujudkan masyarakat yang setara. Konsep setara itu sebenarnya adalah konsep tauhid, ketuhanan. Jadi tidak ada manusia yang lebih di hadapan Tuhan kecuali adalah mereka yang bertakwa. Nah, konsep setara ini adalah sebenarnya konsep Islam. Nah, keadilan sosial itu bisa diwujudkan ketika masyarakat itu tidak feodal, tidak ada dominasi, tidak ada hegemoni dan sebagainya. Sosialisme itu kiri, ya. Sosialisme itu kiri. Jadi orang kiri itu tetap melihat bahwa setiap manusia berhak untuk kaya. Ya, berhak untuk kaya. Tetapi orang kiri tetap mempertanyakan, kekayaan Anda didapatkan dari mana? Sebenarnya seperti itu. Oke.